Garis baru. Doa, koma, kasih sayang, koma, rasa benci, koma, komanya yang ditulis, kasih tanda aja kode. Rasa benci, koma, benci, koma. Si koma orang mana? Gue benci koma. Komarudin. Doa, kasih sayang, rasa benci, puncak zalim, kuatnya makhluk. Puncaknya kedoliman apa? Dendam. Dendam yang membara. Itu kedolimnya itu udah puncak banget. Marah itu ada yang disunahkan. Bagian dari sunnah Rasul. Rasul juga pun pernah marah. Tapi marah yang dicontohkan Rasul 3 hari. Marah syariat Islam 3 hari. Kalau rasa marah itu, rasa benci itu udah lewat lebih dari 3 hari, itu bukan benci lagi, dendam. Itu hukumnya haram. Kan juga ada marah didiemin sampai bertahun-tahun masih marah. Emang nggak jadi dosa? Rasa dendam itu akan membuat kotor kolbu. Sehebat apapun ibadah dohir kamu, jika kolbu itu masih benci dendam kepada satu makhluk Allah, maka itu ibadah dohir itu tidak akan terlihat asarnya. Banyak orang yang rajin ibadahnya, tapi masih dendam kepada sama manusia. Padahal manusia yang dibencinya itu ciptaan Allah. Ngebenci manusia sama aja ngebenci yang bikinnya. Manusianya gak bakal ngelawan kamu, Allah yang gak senang. Ini jadi lewat 3 hari marah, dendam, haram hukumnya. Efeknya apa? Gak bakal ada ketenangan orang dendam. Maju, pusing lagi. Lihat orang, wah sini bisa ini. Aduh, sini, aduh. Kini gak bisa apa-apa. Aduh, ala iya terbenang di ubara. Nyeri ya. Gitu. Aduh, itu obatnya tuh. Bukan. Tapi orang yang nggak punya rasa dendam, alhamdulillah teman gua akhirnya lulus sekolah. Alhamdulillah teman saya rajin ibadah. Alhamdulillah teman saya kebeli mobil. Tuh orang-orang yang hatinya nggak punya rasa dendam, yang bersih kalau begitu. Alhamdulillah. Kan kalau ada tetangga punya mobil main. Mana? Si Acong. Itu rumah Acong deket yang mobil merah, ada mobil Pajero tuh merah gitu. Itu rumahnya deket yang punya mobil Papete. Kan bisa buat nyari alamat. Itu mobil siapa? Mobil tetangganya. Pokoknya itu tandanya. Rumahnya itu di sampingnya deket ada mobil Pajero warna merah. Tuh. Tetangga punya kemajuan kelebihan bisa jadi membantu keperluan kamu. Ada orang yang nyari kamu terbantu gara-gara mobil tetangga, jadi ciri. Ke situ mikir panjang makanya. Tapi kalau kita mikir cetek, kasihan. Kalah sama ikan aja. Nggak punya kaki banyak, punya sayap 2 doang. Bisa berenang ribuan kilo. Tapi kita punya 2 kaki. Jalan nggak kemana-mana, kerja di Pademangan, tapi sempitnya terasa banget. Kenapa? Yang sempit itu bukan buminya, hati lu yang sempit. Yang sempit bukan tempat, hati lu. Kenapa bisa sempit? Karena nggak bisa legowo. Ingat tuh puncak dolim. Orang kalau udah puncak dolim tuh apa aja, wah awas. Nggak senang sama anak ini. Wah ada orang deket dia dikomporin, jangan. Wah si Aris gelo, wah lagi. Jangan ngaji ke Bang Aris, jangan. Nggak bener. Ustaz sedeng si Aris mah. Nah, bohong. Ustaz apa-apa lah si Aris mah. Wah, tahu gue mah. Dulunya bagaimana? Wah, iya. Dulu juga di depan kali suka main gitar di sini tuh gue mah. Lah iya, gue belum punya murid ngapain gue megang-megang gitar. Udah ada murid mah, udah dok main majlis.
komporin, wah, satu gang ngejelekin gua, nggak apa-apa. Udah gang ini diomongin, hampir seluruh gang dijelekin, monggo. Nah, biar kata satu kampung ngejelekin nama gua, nggak bakal soplak amal ibadah gua. Ibadah gua karena Allah, bukan karena lo. Titik. Kurang puas, no, mik masjid nganggur. Oh, sok omongin di masjid, si Aris bego. Jangan ngaji ke si Aris. Gitu. Daripada ngomong satu-satu ke orang capek. Ya kan? Sekali ngomong kan kopi segelas, rokok sebungkus, ngobrol dulu. Biar orang ini mau ngebenci Mang Aris. No, mik masjid ramai tuh kosong, nganggur, nggak usah nyewa, pinjam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Umuman. Kita selamat. Kan orang kalau udah puncak dolim, kalau udah benci kepada seseorang itu nggak bisa diomongin. Nah, maka jadi kasih fasilitas. Kalau kamu benci kepada seseorang, nggak puas, no, mik masjid nganggur, lu umumin di masjid sekampung. Tapi satu orang-orang ikhlas, ibadah gua satu huruf pun nggak bakal soplak dijelekin sekampung. Kenapa? Karena gua ibadah bukan karena untuk warga kampung, buat Allah. Nggak bakalan hancur. Harus apa? Harus berani kalau ikhlas. Ngomong ikhlas cemen, baru diomongin satu orang jadi nggak mau lagi ibadah. Oh, ke situ. Lanjut lagi, puncak dolim. Nanti kamu akan merasakan saat-saatnya dikucilkan kamu. Tapi orang yang mengucilkan kamu tidak masuk akal. Kamu di bidang jalan yang Allah ridhoi, di dalam syiar, tapi dibenci orang banyak. Lagi syiar, tapi dibenci orang banyak. Itu yang namanya ujian. Gak seberapa lu baru digunjing sekampung. Rasulullah bukan digunjing, ditampol pakai batu Rasulullah mah. Rasulullah bukan digunjing doang, ditampol sampai giginya tanggas. Rasulullah patah. Itu waktu dakwah ke Thaif, tawuran kan? Dikeroyok Rasulullah. Mama, ibu-ibu, bapak-bapak pakai batu di Thaif. Datang ke Thaif, masih mending ustadz-ustadz zaman sekarang mah. Ujiannya apa? Cuma diomongin jelek doang sama orang. Lah, hebatnya mulut. Emang bisa somplak kuping, nggak bakalan. Diomongin satu kampung nih, kuping nggak bakal copot, tetap masih ada kuping. Rasulullah mah udah dijelekin namanya, nggak cukup dijelekin, fisiknya juga apa? Ditimpukin. Ya kalau dibayangin sekarang mak dulu kalau ada coet, ada yang bawa coet, ditimpukin ke Rasulullah. Untungnya nggak ada bangku plastik, cuman dulu nggak ada. Cina kan belum bikin pabriknya bangku plastik. Digeot, dikeroyok Rasulullah sampai berdarah gitu. Nah zaman sekarang kita baru diomongin satu orang, aduh gimana nih? Aduh, punya Allah loh, ngapain pakai aduh? Harus seneng. Kalau dijauhin sama orang banyak gara-gara kamu berbuat baik, harus senang. Berarti di situ tantangan ujian pahala besar. Jangan kabur, tinggalin kabur. Puncak dolim. Nanti ada masanya kamu masa dikucilkan. Di masa ngaji juga sok. Ngaji pondok juga pernah merasa itu. Dikucilkan, guru nggak nyuruh lagi. Biasa nyuruh. Teman biasa ngajak ngobrol, nggak ngajak ngobrol, sendirian. Diingat-ingat salah apa, nggak ada. Nggak ketemu kesalahan apa dari laku, dari ucap, nggak ketemu. Tapi kok kenapa mereka mengucilkan, menjauhi? Itu. Ketahuilah di saat orang-orang mengucilkan kamu, hakikatnya Allah lagi pengen berduaan dengan kamu. Kalau kamu udah dikucilkan sama keluarga, sama tetangga, sama murid, sama warga, itu bukan ujian, itu anugerah. Tahu nggak isyarat? Itu artinya Allah pengen berduaan, bermesraan dengan kamu. Balik kemana? La ilaha illallah. Dikir ke situ. So kalau kamu pacaran, misalnya, jangan, habis nikah.
Ada dua sejoli lagi berduaan. So. Ada yang lewat. Ada yang lewat lagi. So. Ini pasangannya manyun. Manyun. Sebelum manyun ngaca dulu. Kurang apa gua gitu. Manyun. Nengok ke sini tarik lagi mukanya. Nengok ke sini tarik lagi. Dihalangin. Wow. Kenapa? Tadi pengen berdua. Kalau Allah udah pengen berdua, kamu pasti dijauhkan sama Allah dari orang-orang, dari makhluk. Sendirilah kamu, disitulah aslinya. Jadi dikucilkan itu bukan Allah nggak senang. Allah itu pengen berduaan, bermesraan dengan kamu. Samperin. Makanya sama teman dijauhin, sama keluarga dijauhin, sama warga dijauhin, sama murid dijauhin, itu maksudnya Allah pengen berduaan. Toh sama kamu doang beres, uclah di situ. La ilaha illallah. Banyakin. Taqarrub ila mendekat ke Allah. Seperti itu. Puncak dolim nanti akan masanya. Jadi kalau dapat tantangan seperti itu, ingat, oh berarti Allah pengen samperin. Udah. Kuatnya makhluk. Nah, tadi kan doa, kasih sayang, rasa benci, puncaknya dolim. Apa puncak dolim? Itu ujung dendam. Orang udah dendam, wah apa diakali, dihujat. Sampai sendal jepitnya di komen. Sendal jepitnya di komen. Semuanya. Saking dendam bisa jadi ketai-tai di komen gitu. Dikomentarin ketai-tai itu. Karena apa? Saking dendam. Orang kalau udah benci mah semua dibahas. Dibahas semua. Tidur lu bisa dibahas, ngorok dibahas, semuanya. Itu kalau tapi kita santai. Ngadepin orang benci. Ini satu poinnya. Orang benci ke kita silakan haknya, tapi kita jangan ikutan benci. Itu prinsipnya. Orang musuh kita silakan, urusan kamu. Yang jelas kamu musuhin saya nggak bakal ngurangin amal ibadah saya. Kenapa? Gue beramal ibadah bukan karena lu. Karena satu, kita jangan kepancing. Biarkan. Terus jangan jauhin, biasa aja. Kita dia misalnya nggak senang sama kita, suka ya kan? Ada orang yang senang sama kita kabur kalau ketemu lu, kabur kan? Nggak senang sama kita misalnya, kita lewat, kabur, buang muka lah. Nah kita mah jangan kabur, terus lewat depan dia. Dia kabur, dia capek sendiri, kabur, kita lewat santai, biar dia capek. Kan ada orang kalau benci nggak mau ketemu lagi kan? Ya, dia yang capek. Dia perlu lu kejar. Dia kabur kemana? Kejar lagi. Nong sini deketin kabur. Udah capek sendiri orang begitu. Nah itu namanya puncak dolim. Kalau udah puncak dolim, makarnya, jayunya udah nggak minta ampun. Wah kuat. Terus kuatnya makhluk. Kekuatan berarti kegagahan. Kegagahan seorang makhluk. Kokohnya sambungan adat. Kokohnya sambungan adat. Kuatnya makhluk, kokohnya sambungan adat. Terus kuatnya keinginan dan lain-lain. Kuatnya keinginan dan lain-lain. Jadi kan qaulul iradati. Kuatnya keinginan dan lain. Garis bawahi. Itu semua tidak bisa memerintah Allah. Luas sebenarnya kalau dibahas lagi. Nggak cukup sehari 2 hari membahas iradati. Kalau dikaitkan semua uraian, kaitan-kaitan sambungan-sambungannya kemana? Ngebahas iradat Allah yang maknanya idin aja. Idin itu hakikatnya ada kaitan dengan kehendak Allah. Idin kita diizinin, semua izin. Ngebahas itu belum iradat Allah yang berkaitan dengan perintah.
Kita diperintah sholat, kita perintah puasa, zakat.